Hi, it's me again, I'm back. Kembali lagi dengan saya, Missy Divine Novencia Sinaga dari Sistem Informasi 23 kelas A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan lab Linux server. Yang pertama, kita akan belajar tentang server dan juga using telnet to test TCP server. Kita pertama buka Cybersecurity Lab VM-nya, lalu kita ketik terminalnya, di mana kita akan mengetik sudo ps min-elf. Lalu kan banyak sekali data-data yang muncul di sini. Mari kita bisa jawab, why was it necessary to run ps as root? Jadi beberapa proses yang bukan milik pengguna analis ini dan mungkin tidak ditampilkan jika PS dijalankan sebagai analis yang merupakan akun pengguna biasa dari analis tersebut. Jadi kita berjawab some proses don't belong to the analyst user and may not be displayed if bash was executed as analyst, which is a regular user account. Lalu kita ketik sudo /user /bin/linux, lalu kita ketik sudo kan banyak sekali. Oke, jawab how is the process hierarchy direpresentasikan by command ps tersebut lewat stroke indentation, dimana indentation ini akan menjadi representasi dari proses hierarki tersebut. Lalu kita ketik netstat, maka juga muncul banyak data yang ada di terminal. Lalu kita akan mencari what's the meaning of min-t, min-u, min-e, min-a, min-n, dan min-p dari opsi dari netstat. Use man's netstat to answer. Lalu kita akan menjawab min-t adalah shows, menunjukkan TCP connection, dan juga min-u shows UDP connection, and itu adalah use numeric output. Tidak ada DNS-nya, tapi service port atau username resolution. Lalu A adalah shows both listen and non-listening socket. Lalu min-p adalah menunjukkan the PID of the connection owner process. Lalu kita bisa jawab, is the order the options important to netstat? Jawabannya adalah tidak, dikarenakan optionnya tidak relevan. Lalu kita bisa menulis
ada kasus di mana klien mau connect ke port dan menggunakan correct protocol request information dari server, di mana output dari NISA tersebut memunculkan beberapa angka dari layanan yang sedang digunakan di port yang spesifik. Lalu kita bisa baca case-nya dari A, B, C, D, E, A. Lalu kita bisa jawab, based on stat output shown in item D, what is the layer 4 protocol connection status and PID of the process running on port 80? Berarti kita bisa jawab TCP listen dan 395, dimana connection statusnya listen, layer 4 protokolnya TCP dan PID-nya 395. Well, port numbers are just convention. Can you guess what kind of service running on port TCP? Dikarenakan port 80 adalah web server atau HTTPS, sebenarnya kita akan tulis web server. Lalu kita beralih ke bawah, kita ketik dulu sudo pastelf grep 395, maka muncul banyak dari data-data tersebut, ada Nginx dan grep 395 ini. Lalu kita bisa jawab pertanyaan di bawah ini. The process PID 395 is Nginx. How could that you conclude that output above? Jadi kita bisa jawab based berdasarkan last kolom dari garis 1, dimana output menunjukkan Nginx adalah command line. Kita jawab apa itu Nginx dan apa fungsinya dari Nginx tersebut. Nginx itu adalah lightweight web server. Jadi quick Google search is extremely sangat membantu untuk menemukan informasi tentang proses yang tidak terdefinisikan. Lalu the second line shows the process 395 is unique by username HTTP and proses 395 as a parent process. Apa maksud dari kalimat tersebut? Itu berarti bahwa Nginx memulai proses 396 di bawah HTTP username. Ini adalah hal yang normal dikarenakan Nginx running untuk dirinya sendiri dan setiap klien yang terhubung ke port 80 TCP. Lalu why is the last line showing grep 395? Dikarenakan grep 395 telah digunakan untuk memfilter dari output PS. Ketika outputnya telah compiled, grep 395 telah running dan therefore it akan muncul di list. Lalu kita bisa beralih menggunakan command telnet 127.0.0.1.80 di mana kita akan mencoba terhubung ke TCP
Setelah connect ke port 68, port 22, pasti akan tulisannya connection closed by foreign host dikarenakan akan otomatis tertutup. Lalu kita bisa jawab use telnet to port 68. Apa yang terjadi? Jawabannya adalah unable untuk terhubung karena kan connectionnya di refuse, dan dimana telnet ini bukan TCP berdasarkan protokol dan tidak akan tersedia untuk terhubung ke port UDP. Lalu kita bisa jawab reflection question. What are advantages, apa keuntungan dari menggunakan NetStat ini? Dimana NetStat mengizinkan untuk analis untuk memunculkan semua connection yang digunakan di dalam sebuah komputer, dimana source dan destination-nya, alamat, port, serta proses IDS-nya bisa juga dimunculkan. Lalu kita jawab apa keuntungan menggunakan telnet dan apakah itu aman? Jawabannya adalah ya, selama kita menggunakan itu sebagai remote cell, dikarenakan sangat aman untuk menguji dan mengumpulkan informasi yang sangat cepat tentang layanan jaringan tertentu yang kita pakai. Jadi jawabannya yes, as long is not used as a remote cell, it is perfectly safe to quickly test or gather information about a given network service. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.